Yang ketiga, ini bukan hadis. Fiqih dan tasawuf itu tidak masuk dalam hadis, karena dalam hadis hanya ada kata-kata fiqih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka akan diberikan pemahaman dalam bab agama. Sedangkan tasawuf itu bukan kosakata bahasa Arab. Bukan kosakata bahasa Arab. Ada banyak sekali kajian para ulama tentang dasar kata tasawuf. Ada yang katakan dari kata-kata suf berbahasa Arab yang berarti wall. Kenapa? Karena orang-orang yang mengamalkan tasawuf itu berpakaian yang kasar-kasar dari kulit kambing. Maka disebutlah mereka sebagai tasawuf, orang yang pakai bulu domba. Ada yang sebutkan dari kata-kata bahasa Yunani, Sofia, orang-orang yang bersih. Maka tasawuf itu tidak dikenal dalam zaman Rasulullah dan para sahabat. Tidak pada zaman tabi'in dan tabi'in. Tasawuf itu hadir belakangan. Yang ada pada masa itu adalah pelajaran tentang akhlak, ihsan disebutkan, tentang iman, Islam dan ihsan. Yang ihsan inilah kemudian dijabarkan sebagai makna tasawuf, perbaikan akhlak. Maknanya benar, bahwa orang yang terlalu mendalami fikih dengan tidak mendalami tasawuf itu akan menjebak mereka kepada fasik. Apa makna fasik? Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali, yang menginspirasi beliau untuk menulis ulang konsep fikih dalam bentuk kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Banyak orang yang alim agama tidak punya akhlak sama sekali. Setiap kali ibadat bukan makin dekat kepada Allah, malah makin jauh. Jadi beliau melihat bahwa ilmu agama itu ada jasad, tidak ada ruh, mati ilmu agama. Beliau tulis ulang konsep fikihnya, Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Maka beliau masukkan asrarul ibadah, asrarus salat, asrarus saumi, asrarul haji, asrarus zakat. Bukan hanya tentang bentuk fisik, ada rahasia-rahasianya. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mensyaratkan salah satu rukun salat adalah khusyuk. Ketika tidak ada seorang ulama pun yang mensyaratkan khusyuk untuk sah salat. Asal sudah selesai rukun yang 13 selesai. Tapi Imam Al-Ghazali satu-satunya di dalam kitab Ihya yang mensyaratkan khusyuk untuk sahnya salat. Maka fikih tanpa tasawuf itu akan menjebak kita kepada kefasikan. Jadi beribadat hanya sekedar untuk selamat dari dosa, bukan mencari keridhaan Allah. Hanya tasawuf yang kemudian membimbing kita agar ibadat itu bukan hanya sekedar selamat dari dosa, tetapi juga ibadat mencari keridhaan Allah. Maka rata-rata orang tasawuf dalam zikir mereka selalu mengungkapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fa'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Tuhanku, engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu lah yang aku cari. Fa'atini mahabbatak, maka anugerahkan kepadaku kecintaanmu, wa maghfiratak, dan ampunan darimu. Itu prinsip tasawuf, mengajarkan kita untuk beribadat dekat kepada Allah, bukan ibadat sekedar selamat dari dosa. Maka demikian pula orang yang mempelajari akidah, tauhid dengan tidak belajar tasawuf atau tidak belajar fikih, itu juga tidak akan sempurna, akan pincang. Maka tiga serangkai itu yang kemudian dipahami oleh para ulama dari hadis Nabi, hadis yang sahih yang menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardhu ain atas setiap orang muslim. Ada tiga ilmu: akidah, akhlak, dengan fiqh. Tiga serangkai. Itu terkait dengan tasawuf tadi. Maka kalau ada yang katakan bahwa fikih tanpa tasawuf akan menyebabkan fasik, itu adalah hadis Nabi. Bahkan Nabi tidak pernah mengenal kosakata tasawuf. Tasawuf itu hadir belakangan, tidak ada dalam literatur para sahabat.